Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika Anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Kami kembali. Yari. Dari ketinggian, Venom menatap sejauh mata memandang ke arah pemukiman. Negara Luberios ini sangat tertata rapi. Kota dikelilingi tembok besar yang kokoh, menciptakan kesan aman sekaligus terkurung. Baginya, kedamaian ini terasa tidak wajar. Tidak ada pencuri, tidak ada pencopet, bahkan tidak ada anak-anak yang terlihat kelaparan di jalanan. Di bawah sana, kehidupan berjalan begitu tenang. Hal ini membuat Venom bertanya-tanya, apakah penduduk di sini tidak merasa bosan dengan kehidupan yang sangat begitu teratur tanpa ada satupun perkelahian ataupun konflik. Namun, keheningan itu pecah ketika Diablo menghubunginya melalui telepati untuk segera datang menemuinya. Saat mendengar perintah itu, Venom tampak terkejutnya luar biasa. Matanya terbelalak, keringat dingin mulai bercucuran. Suasana berubah drastis dari melankolis menjadi penuh ketegangan. Diablo, sang atasan, tidak memberinya ruang untuk negosiasi. Ancaman yang diberikan sangat mengerikan. Dalam 10 menit, kesinilah bersama para bawahanmu. Kalau telat, mula-mula sih aku akan memutus kepalamu. Kalimat mula-mula itu menyiratkan bahwa pemutusan kepala hanyalah awal dari penderitaan yang lebih besar jika perintah tersebut tidak ditaati. Memasuki hari kedua tinggal di Luberios, suasana jauh lebih sibuk. Perlengkapan konser yang dinanti akhirnya telah sampai di lokasi. Di sebuah ruangan besar, terlihat berbagai instrumen musik seperti harpa dan piano sedang dipersiapkan oleh para demon berpenampilan tangguh di bawah perintah Venom. Di situ, Venom memberikan peringatan keras kepada bawahannya yang sedang mengangkat peralatan musik agar tetap hati-hati. Jangan sampai kalian jatuhkan itu, tegasnya. Venom ingin memastikan setiap alat musik yang berharga tetap dalam kondisi sempurna. Dan dengan adanya bantuan dari para demon, Rimuru merasa jumlah personel yang ada saat ini sudah lebih dari cukup untuk menangani skala acara tersebut. Di tengah kesibukan itu, suasana menjadi lebih santai ketika Hinata menawarkan diri untuk menemani Rimuru berkeliling menikmati keindahan kota Luberios. Menanggapi ajakan itu, dengan antusias Rimuru menjawab bahwa itu adalah ide yang bagus selama Hinata tidak keberatan. Sambil berjalan-jalan, Hinata menjelaskan bahwa Luberios merupakan sebuah kota dengan peradaban yang tertata secara penuh. Di bawah pelindungan dewa mereka, semua penduduk dapat menjalani kehidupan yang damai. Kesejahteraan di kota ini diatur sedemikian rupa melalui beberapa kebijakan utama, yakni makanan dan kebutuhan pokok disediakan oleh pihak otoritas dan dibagikan secara sama rata kepada seluruh penduduk. Berkat sistem distribusi tersebut, tidak ada warga yang harus menderita karena kelaparan. Struktur sosial ini memastikan tidak ada orang yang hidup dalam jerat kemiskinan. Kondisi ini tercermin dari suasana di jalanan kota, di mana terlihat anak-anak kecil yang ceria dan sehat sedang menikmati roti dengan lahap. Setelah mengamati kehidupan masyarakat di Luberios, Rimuru menarik sebuah kesimpulan mendalam tentang cara kota tersebut dijalankan. Dalam pandangan MC kita, sistem yang diterapkan di Luberios merupakan kebalikan dari apa yang ia bangun di Tempest. Melalui pengamatannya, Rimuru melihat sebuah masyarakat yang setara dan tanpa sepenuhnya bebas dari konflik antar sesama penduduk. Sistem di kota ini memastikan seseorang tidak akan pernah merasa kekurangan karena semua kebutuhan didistribusikan secara merata. Pemandangan warga yang tersenyum tenang dan saling membantu dalam distribusi barang memperkuat kesan bahwa ketertiban ini memberikan rasa aman yang nyata bagi mereka. Meskipun Luberios tampak sangat damai karena distribusinya yang adil, tapi Rimuru mulai menyadari adanya dampak psikologis dari sistem tersebut, yang dimana penduduk di sini tidak akan pernah merasakan dorongan atau semangat untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Alice berpendapat bahwa hidup akan terasa membosankan jika seseorang tidak bisa membeli barang yang benar-benar mereka inginkan. Kenya juga sependapat. Menurutnya, jika seseorang bekerja lebih keras daripada orang lain, wajar jika mereka mengharapkan hadiah atau apresiasi yang lebih tinggi.
Percakapan berlanjut mengenai nilai dari sebuah usaha. Rimuru mengatakan beberapa hal tetap tidak bisa didapatkan, tidak peduli seberapa keras seseorang berusaha. Rimuru berpendapat bahwa tidak ada ruginya untuk tetap mencoba. Andaikan jika seseorang bahkan tidak tahu tentang kemungkinan untuk mendapatkan lebih, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk berjuang demi sesuatu. Sambil terus berjalan menyusuri kota, Kenya merenungkan sebuah ironi yang ia rasakan, di mana meskipun Luberius membanggakan kesetaraan, tapi Kenya merasa ada perbedaan mencolok antara penduduk biasa dengan mereka yang menjalankan pemerintahan atau tamu penting. Kenya mengungkit tentang makan malam mewah yang mereka nikmati sebelumnya, menyadari bahwa rata-rata penduduk di Luberius tidak akan pernah bisa makan semewah itu. Di satu sisi, Gale memiliki pemikiran yang lebih dewasa, di mana menurutnya fakta tidak ada seseorang yang kelaparan di negara ini merupakan sebuah pencapaian luar biasa yang berhasil diwujudkan berkat kerja keras Hinata dan para paladin. Sejenak Rimuru memandang Chloe yang tatapannya tertuju pada warga sekitar. Chloe mempertanyakan apakah kedamaian yang diberikan secara cuma-cuma oleh otoritas benar-benar bentuk ideal dari sebuah masyarakat. Bagi Chloe, meskipun rakyat di sana hidup aman dan sejahtera, dan hal itu membuat mereka sangat bergantung pada pelindungan dari pihak otoritas. Chloe merasa kehidupan para warga seperti ikan di dalam akuarium, terlihat cantik, tenang, dan indah. Namun kenyataannya, hidup mereka dalam lingkungan yang sepenuhnya diatur dan dibatasi. Sontak saat mendengar ucapan tersebut, Hinata sangat terkejut dan Chloe sendiri buru-buru mengklarifikasi bahwa dirinya tidak bermaksud mengatakan kota ini jelek. Cuma Chloe percaya kalau idealnya setiap orang harus ikut berkontribusi dan berusaha dengan kekuatan mereka sendiri. Dan dengan cara tersebut, beban untuk membangun dan mempertahankan kedamaian tidak hanya dipikul oleh para pemimpin atau pelindung saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Pandangan Chloe ini mempertegas perbedaan filosofi antara Luberius yang bersifat pemberian dari atas dengan Tempest yang dibangun di atas usaha bersama. Mendengar itu, Hinata memuji Chloe sebagai anak yang baik. Meski begitu, Hinata tidak tersinggung. Beliau malah memuji Chloe atas pemikirannya. Di situ Rimuru pun bilang, setiap orang memiliki definisi kebahagiaan yang berbeda-beda, dan menurut MC kita, cara pikir Chloe sangat ideal. Namun pada kenyataannya, setiap individu memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Jika masyarakatnya tidak menginginkan kompetisi atau pengen semuanya setara, maka cara hidup yang diatur seperti di Luberius adalah salah satu solusinya. Dan jika seseorang tidak menyukai cara hidup di negara ini, maka mereka bebas untuk pergi. Menurut saya pribadi, istilah kesetaraan terdengar sangat indah dan positif. Namun di baliknya, selalu ada konsekuensi yang harus dibayar. Ya, kesetaraan yang dipaksakan atau diatur sepenuhnya oleh otoritas seringkali meniadakan kebebasan memilih dan dorongan untuk berkembang secara mandiri. Setelah diskusi panjang mengenai sistem sosial di Luberius, Rimuru memperhatikan Kenya, Ryota, dan Alice tampak sangat memikirkan pembicaraan tersebut. Hal ini memicu sebuah refleksi mendalam dalam diri Rimuru tentang hakikat kebahagiaan dan kemajuan suatu bangsa. MC kita menyadari kebahagiaan sejati bukanlah soal memenuhi keinginan untuk memiliki sesuatu secara materi semata. Kendati demikian, Rimuru merenungkan bahwa negaranya yakni Tempest telah berkembang pesat justru karena didorong oleh harapan yang ia miliki dan ia bagikan kepada rakyatnya. Ya, sebuah harapan untuk hidup lebih baik, mencoba hal baru, dan berkembang. Itu semua yang membuat Tempest terasa hidup dan dinamis. Melihat dari pencapaian yang telah ada, mulai dari teknologi kereta sihir, penelitian ramuan, hingga berbagai kuliner lezat dan arsitektur megah. Oleh karena itu, Rimuru memantapkan hatinya pada jalannya sendiri. Meskipun MC kita menghargai ketenangan di Luberius, akan tetapi dia tidak berniat mengubah gaya hidupnya atau prinsip pembangunan di Tempest. Rimuru lebih memilih dunia yang terus bergerak maju berkat impian dan kerja keras tiap individu daripada dunia yang statis dalam kesetaraan yang diatur penuh. Di negara Eldorado, Leon mendapatkan laporan dari Alrose kalau iblis primordial kuning telah menghilang secara misterius. Alrose sempat mendeteksi adanya kekuatan sihir dalam skala yang sangat besar, dan saat dicek, di saat bersamaan iblis primordial kuning yang seharusnya tertidur di lokasi tersebut kini sudah tidak terlihat lagi keberadaannya.
Ketegangan di sini semakin intens. Di sisi yang lain, Claude tak percaya laporan Alrose dengan menghilangnya si kuning. Padahal selama bertahun-tahun, iblis ini selalu ikut campur dalam urusan negara mereka. Alrose menyatakan, selama gerbang neraka masih ada, mustahil untuk mencegah iblis-iblis tersebut muncul ke dunia mereka. Namun saat ini, gerbang neraka yang menuju alam iblis tersebut ternyata sudah diblokir sepenuhnya. Sontak Claude langsung terdiam seketika. Sementara itu Leon terus berpikir, menurutnya selama ini dia sudah mengirim banyak personel untuk mencoba menyegel gerbang itu. Namun mereka selalu dihentikan oleh para iblis. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan di kepala Leon. Di saat yang sama, seorang bawahannya tiba-tiba datang berlutut menyampaikan laporan penting terkait informasi dari agen mereka di Tempest. Laporan tersebut berisi informasi kalau sekarang Demon Lord Rimuru dilaporkan sedang berlibur ke negara Luberios bersama 5 anak dari dunia lain. Dan diduga kedatangan Rimuru ke sana untuk menjual anak-anak ke Demon Lord Luminas. Saat mendengar informasi ngawur tersebut, Leon menjelaskan hal itu tidak mungkin karena Rimuru sangat membenci dan melarang pemanggilan orang dari dunia lain, sehingga mustahil baginya untuk menjual anak-anak tersebut. Alih-alih langsung mempercayai isi laporan, Leon justru menaruh kecurigaan pada sumber informasinya. Lantas Dupir, duda pirang ini, memerintahkan bawahannya tersebut agar mengawasi ketat agen yang memberikan laporan ini. Leon menduga agen itu mungkin memiliki koneksi yang mencurigakan atau bahkan sedang berada di bawah kendali orang lain untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan. Sontak saat mendengar perintah dari rajanya, bawahan Leon itu pun menyanggupi dengan penuh rasa hormat. Alrose bertanya kepada Leon, kenapa rajanya bisa berpikir sejauh itu. Leon meyakini ada pihak yang sengaja ingin mengadu domba dirinya dengan pihak lain untuk mencari keuntungan pribadi. Leon juga khawatir bahwa rencana si dalang ini bertujuan untuk menyeret Raja Iblis Luminas ke dalam konflik tersebut. Lalu muncul pertanyaan dalam kepala Leon, apakah kelompok Cerberus adalah pelakunya? Namun Leon sih merasa pendekatan yang dilakukan dalam laporan ini terlalu sederhana dan tidak mencerminkan gaya kelompok tersebut. Leon menyadari bahwa si dalang memang sengaja menginginkannya untuk bertindak berdasarkan informasi tersebut. Meskipun merasa diprovokasi, Leon memutuskan untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru bertindak karena ia merasa tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengikuti permainan sang dalang. Dalam keheningan jiwanya, Leon tuh terus mengingat ucapan Footman yang menyinggung tentang Chloe. Sementara itu di hadapan Leon, para ksatria setianya menegaskan kembali sumpah pengabdian mereka. Alrose dan Claude dengan tegas menyatakan bahwa seberapapun egoisnya keinginan Leon, mereka tidak akan pernah mengeluh. Dalam diamnya, Leon masih mempertanyakan apakah hilangnya Carrera merupakan sebuah keberuntungan bagi mereka atau justru awal dari sesuatu yang lebih berbahaya. Kendati demikian, lantas Leon berdiri dari tempat duduknya dan dia secara terbuka mengakui kesetiaan para bawahannya. Namun, ia merasa masalah ini memerlukan penanganannya secara langsung. Di sini, Leon memutuskan bahwa dirinya sendiri yang harus pergi. Dan sebagai tugas terakhir sebelum pergi, pria berambut kuning ini memberikan perintah mutlak kepada para bawahannya untuk menjaga tanah emas El Dorado selama ia tidak ada di tempat. Dan para ksatria pun menjawab perintah tersebut dengan seruan hormat yang kompak.